Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Wah, pagi hari ini kita lebih pagi ya ibadahnya. Kita mulai ibadahnya pagi hari ini pukul 7. Biasanya kan kita pukul 8.30. Hari ini karena ada ibadah pesta puncak marturia, jadi kita ibadah sekolah minggunya dimulai pukul 7. Sudah siap semuanya? Sudah Siap, Kak. Oke, kakak-kakak abangnya udah pada semangat pagi hari ini. Ayo kalian juga harus lebih semangat. Kak Setia mau sapa dulu. Apa kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes. Masih semangat kan ya? Mana semangatnya? Ini dia. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Kak Setia mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat dulu, kita mau gerak-gerak dulu sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Yuk Kak Setia undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kami mohon kepada orang tua anak sekolah minggu kami yang mendampingi Amang Inang, Opung dan Tulang, mungkin siapa yang mendampingi anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kami mohon kerjasamanya supaya anak-anak dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih. Kita akan mulai, kita mau angkat lagu pujian Happy ya, Happy ye. Siapa di sini yang suka cita? Ayo kita angkat lagu pujian ini. Happy ya. Gerakannya happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita angkat lagu pujian Beta Marsikola Minggu. Beta ale dongana Marsikola Minggu. Tu bagas joroni tu hatta Yesusi. Asata guru honatan itu hatta Yesus. Taban malas di rohani itu hatta Nortor ya. Tampaniar Mana nortornya? Maratabe Lau memuji debata di ene tahun. Oh haleluya, terpuji Jehovah. Marsikola Minggu nabur. Sekali lagi. Betama ale dongana Marsikola Minggu. Tu bagas joroni tu hatta Yesusi. Asata guru honatan itu hatta Yesus. Taman malas di rohani tu hatai. Tapangiar madongan suara tabe. Lau memuji debata di ene tahun. Oh haleluya, terpuji Jehovah. Marsikola Minggu. Kita masih angkat, kita masih mau bernyanyi. Kita katakan I love you Jesus. Ayo katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. deep Down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Oke, tepuk tangan semuanya. Wah, kita sudah pemanasan, semuanya sudah bersuka cita. Sekarang kita mau masuk dalam saat teduh. Adik-adik Kak Setia persilakan duduk kembali. Siapkan Alkitabnya, kidung jemaat, bahkan mungkin buku ND ya, untuk persiapan sekolah minggu kita. Oke, sudah? Sekarang siapkan hati dan pikirannya. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian Bapakku datang padamu.
syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita ulangi sekali lagi. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, berdoa dalam hati supaya Tuhan berkati ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu kita. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran. Siapkan juga Alkitabnya dan buku ND-nya. Jangan ada lagi yang jalan-jalan. Mengambil sikap untuk beribadah semua anak-anak sekolah minggu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Oke, sekarang dibuka Kidung Jemaatnya nomor 3, judulnya Kami Puji dengan Riang. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Nanti pada saat ayat yang keempat, adik-adik Kak Setia undang bangkit berdiri. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Ayat yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Kita berdoa anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Kubukakan dengan amin, Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan, supaya diteguhkan, kami setia padamu. kami setia padamu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 550, Tanganku Namet-met. Nah, sekarang buka buku ND-nya nomor 550, judulnya Tanganku Namet-met. Sudah ketemu? Ayo, kita semua bangkit berdiri. Di sini bahasa Batak tanganku sama nang patu. Nang patu itu kaki ya. Jadi adik-adik semua harus bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Tanganku Namet-met. Adik-adik silakan duduk. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Baik, untuk minggu ini hukum Taurat kita, hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 5, ya Tuhan tiap jam. Sekarang kidung jemaatnya dibuka nomor 457. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kelima, ya Tuhan tiap jam. Nanti mau masuk ke ayat yang kelima, adik-adik bangkit berdiri. Engkaulah yang memberi
Kita doa pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak sekolah minggu disilakan kembali duduk. Ayat bulanan untuk kita diambil dari Amos 5 ayat 24. Oke, mari kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan November dari Amos 5 ayat 24. 1, 2, 3. Ayat bulanan di bulan November diambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Amin. Amin. Kembali kita bernyanyi kidung pujian Jalan Serta Yesus. Anak sekolah minggu berdiri. Ya, adik-adik sekolah minggu silakan bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Mana tangan kanannya? Tangan kanannya mana nih? Tangan kiri? Kaki kanan? Kaki kiri. Mari kita angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Siap ya? Tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, jalan serta Yesus. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Siap ya? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus. Sekali lagi, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, jalan serta Yesus. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, putar, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Anak sekolah minggu, kita akan mengaku iman kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Nah, adik-adik silakan duduk. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Deborah. Dengerin ya. Terima kasih Kak Setia. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Pagi Kak. Masih semangat ya? Masih dong. Mana semangatnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Kok kurang semangat? Coba sekali lagi kakak tanya, mana semangatnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Baik, di sini kakak akan membacakan warta jemaat sekolah minggu ke-22 setelah Trinitatis, Minggu 8 November 2020. Nah adik-adik, tadi di awal sudah Kak Setia sampaikan bahwa hari ini kita ibadah jam 7 pagi karena gereja kita ada pesta puncak marturia. Warta yang kedua yaitu pelayanan kebaktian minggu, ada liturgis yaitu Sintua AFL Tobing, pengkhotbah Inang Bibel Florusnaria Borusi Barani, yang menemani kita untuk mengiringi lagu kita ada pemusik yaitu ada Abang Daniel Manulang dan Abang Samuel Batubara, serta singer kita ada Abang Samuel Huta Barat dan Kak Lince Sitompul. Nah pemandu gerak kita ada Kak Jenny Manalu, lalu ada Kak Ayul Sihombing, Kak Dame Panggabean, dan Kak Deborah Mahulae, serta yang memimpin kebaktian kita hari ini yaitu Kak Setia Nenggolan. Nah adik-adik, kakak akan sampaikan, kakak ingatkan bahwa Natal sekolah minggu kita ada dua waktu, yaitu untuk horong kecil di tanggal 11 Desember 2020 dan untuk Natal horong besar di tanggal 12 Desember 2020. Nah untuk adik-adik pendaftaran masih dibuka ya, jangan lupa untuk mendaftarkan nama kalian di nomor yang tertera di bawah ini. Bisa juga kalian klik link Google Form yang ada di deskripsi box. Nah lalu adik-adik di rumah kita tetap ibadah di rumah masing-masing. Adik-adik jangan mengurangi rasa sukacita kalian ya, walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering-sering belajar, dan jangan lupa kalian cuci tangan kalau misalnya habis dari luar, dan tetap kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat terus, karena di luar sana masih berbahaya. Jadi adik-adik jangan sering-sering keluar rumah dulu ya. Baik, demikian warta jemaat sekolah minggu ini. Kakak ucapkan shalom. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan khotbah, jadi dipersiapkan hatinya, disiapkan Alkitabnya dan buku ND-nya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian Satu Jalan Kebenaran. Oke, baik adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibel Fro kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita angkat lagu pujian Satu Jalan Kebenaran. Dapatkan keselamatan, marilah anakku
diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh ambil sikap. Kita akan berdoa. Semua boleh berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami telah memperdengarkan lagu puji-pujian kami. Berkenanlah Tuhan menerima setiap pujian kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ajari kami untuk mengerti firman-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Adik-adik di rumah, masih ada sukacita? Ada. Mana sukacitanya? Ini dia, ini dia, ini dia. Oke, semangat. Anak sekolah minggu harus penuh dengan sukacita ya, karena Tuhan sangat senang melihat anak-anak yang selalu bersukacita. Oke, adik-adik di rumah, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan untuk kita hari ini. Diambil dari Amsal pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Firman Tuhan yang menjadi oleh-oleh makanan untuk kita hari Minggu ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 10 sampai 20. Inang akan membacakannya, kita boleh mengikutinya di dalam hati. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Oke, adik-adik di rumah, tadi sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan. Inang mau tanya, mana lebih besar kancil dari buaya? Buaya besar, kancil kecil. Nah, pernah nggak lihat buaya? Pernah, Inang. Pasti ya. Iya. Kancil juga kenal kan kancil, adik-adik di rumah? Iya. Kalau kita mendengar kancil, apa yang kita lihat dari seekor kancil? Ayo. Kancil terkenal dengan cerdik, pinter, ya. Nah, jadi semua mungkin sudah pernah mendengar cerita kancil dan buaya. Masih ingat gak ceritanya adik-adik? Masih ingat? Oke, Inang akan mengingatkan lagi ya. Nah, jadi si kancil ini terkenal hewan yang atau binatang yang cerdik atau licik, ya. Nah, dia selalu menipu banyak teman-temannya, sehingga dia dikatakan seorang binatang yang licik. Kelicikannya dibenci oleh banyak binatang termasuk buaya. Karena apa? Buaya ini gerem melihat si kancil. Karena apa? Karena si kancil ini sering didengar penipu atau berbohong, ya. Nah, jadi karena kebencian buaya-buaya itu sehingga terhadap si kancil, sehingga buaya-buaya itu berencana akan memakan daging kancil. Wow, karena biasanya buaya makan daging, ya. Daging apa juga dimakan buaya. Makanya dikatakan tidak ada buaya yang menolak bangkai, ya. Bangkai apa saja dimakan oleh buaya. Wow, ya. Nah, jadi mereka sepakat, buaya-buaya itu sepakat yang ada di suatu sungai, bersepakat kalau lihat kancil maka kita intip dia, kita terkam dia, kita makan dagingnya. Dia jahat katanya, karena mereka mendengar cerita si kancil yang cerdik itu, ya. Akhirnya suatu hari si kancil pas dia lewat di dekat sungai, lalu dia kelaparan. Aduh, saya lapar, di mana ya makanan? Dilihatnya ternyata di seberang sungai ada tanaman mentimun, ya. Nah, langsung sedap kata si kancil, karena si kancil kan makan buah-buahan nih, sayur-sayuran kan. Nah, terus dia berpikir, gimana ya supaya aku bisa makan buah mentimun itu, katanya. Lalu si kancil itu tidak sadar sudah di hadapannya ada buaya. Lalu buaya mengatakan, "Hei, mau kemana kancil?" katanya. "Oh, halo sahabatku buaya," katanya. "Apa kau jahat, kau penipu," katanya. "Terus kami akan memakan dagingmu karena kamu sering menipu kami, teman-teman kami." Lalu si kancil berpikir, oh bagaimana nih ya? Karena apa? Dia sudah terjebak, ya. Karena dia tidak oh tunggu, gak apa-apa, tunggu sebentar, gak apa-apa lah. Ya kalau kamu mau makan daging saya, ya gak apa-apa, katanya. Dia sudah menyerah, ya. Nah, dia sudah menyerah. Karena apa?
Karena sudah terjebak, karena dia sudah berada di pinggir sungai, tempat buaya itu berenang. Mereka mengintip kancil. Kalau kancil itu nanti minum, maka langsung buaya menerkam, tek, makan ya. Nah, ternyata waktu si kancil mau dekat ke sungai, dia mau minum, lalu si buaya itu melihatnya. Nah, jadi terus si buaya itu berbicara, ya, berbicara sama si kancil. Terus apa kata si kancil? Saya mau makan, saya mau menyerahkan daging saya, buaya. Saya tahu kalian lapar, katanya. Kalian mau makan daging kan? Katanya. Ya maulah, sudah lapar. Dagingmu itu harus kami makan. Oh, begini. Kalau dagingku aja tidak cukup untuk kalian makan. Gimana? Saya datang ke sini, saya mau memberitahukan kalau raja di hutan ini akan membagi-bagi, memberi hadiah, membagi makanan. Dia sedang ulang tahun, maka raja hutan ini membagi makanan untuk kalian, katanya, yaitu daging. Mau dak, katanya. Ya maulah, kata buaya, karena buayanya sudah pada kelaparan. Nah, terus oke. Terus bagaimana? Nah, saya disuruh raja hutan untuk memberitahukan kalau kalian akan dapat hadiah itu, yaitu makanan itu, daging itu. Untuk itu kalian coba berjejer, katanya, ya, berjejer mulai dari sini sampai panjang ke sana. Supaya apa? Entar makanannya nggak cukup, dagingnya nggak cukup, nanti biar saya bisa lapor berapa orang kalian, katanya. Nah, tanpa berpikir panjang, karena buaya itu sudah pengen makan daging yang segar, karena perutnya sudah lapar, dia mau aja. Dia mau mereka, ayo kawan-kawan, ayo yuk, katanya. Yuk berjejer yuk, supaya kita dihitung, kita mau dapat makanan enak ini, makanan lezat, daging, katanya. Nah, lalu mereka berjejer sampai panjang, sampai ke seberang. Lalu si kancil dengan mudahnya melompat Buaya ke punggung buaya itu, sambil menghitung 1, 2, 3, katanya, ya. Nah, dihitungnya sehingga dia bisa menyeberang. Lalu dia bilang, kena tipu, katanya. Nah, dagingnya tidak jadi dimakan, daging yang dijanjikan juga tidak ada. Nah, kecewalah buaya-buaya itu karena buaya itu ditipu, dan kancil itu bisa selamat dari jebakan buaya. Nah, adik-adik, apa mau dikatakan oleh cerita itu? Begitulah orang yang pintar. Orang yang pintar, dia bisa menyelamatkan diri, sama seperti kancil tadi. Dia bisa menyelamatkan diri dari buaya-buaya itu, ya. Rencana buaya-buaya itu mau dimakan dagingnya, katanya. Udah dibayang-bayangkan lezat makan daging kancil. Ternyata nggak jadi. Karena apa? Karena kancilnya pintar, dia bisa menipu, ya. Tapi itu artinya bukan hal yang baik. Sebenarnya orang yang menipu itu bukan yang baik. Nah, tapi yang mau kita lihat, bagaimana kancil itu bisa menyelamatkan diri dari buaya-buaya itu. Nah, itu adik-adik, makanya kita harus rajin belajar. Biarpun kita tidak ke sekolah, kita harus selalu belajar. Kan ada daring. Jangan malas. Anggap saja kita hanya biarpun di rumah, tetap kita anggap itu adalah di sekolah, tetap untuk belajar.
Nah, jadi itu dikatakan oleh Amsal Salomo ini tadi, supaya kita menjadi orang-orang yang pintar. Kalau orang yang belajar pasti pintar enggak? Kalau belajar pintar enggak? Iya. Pasti. Jadi tapi kalau tidak belajar, kalau malas, tidak mau belajar, kalau mama atau papa atau kakak yang ngerjain PR-nya, gimana mau pintar? Nah, Inang mau tanya nih, yang ngerjain PR-nya, yang ngerjakan tugasnya, papa atau mama atau kakaknya? Kerjain sendiri, Ina. Kerjain sendiri. Oh, berarti pintar semua adik-adik ya. Harus seperti itu. Nah, jadi kalau sudah nanti belajar, maka akan menjadi orang yang pintar. Nanti bisa cita-citanya bisa tinggi, bisa jadi orang yang berhasil, jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, jadi presiden, semua ya. Nah, supaya kalian itu menggantikan para apa sekarang guru-guru sekarang, para dokter, presiden, bapak ibu pendeta, kalianlah yang menggantikannya. Nah, supaya kalian bisa menggantikannya harus belajar, harus menjadi orang pintar. Nah, itu makanya tadi dikatakan oleh Salomo dalam nats ini supaya supaya dalam ayat 10 tadi, supaya mendengarkan dan menerima perkataan ya. Nah, supaya semua pelajaran yang diajarkan guru, semua yang nasihat dari papa mama harus didengar. Nah, jadi kalau dinasihatin misalnya harus berdoa. Kalau disuruh berdoa, berdoa. Kalau disuruh cuci tangan, cuci tangan. Kalau disuruh pakai masker, pakai masker ya. Jadi jangan melawan ya. Kalau disuruh bangun tidur, kalau dibangunin harus bangun. Jangan bermalas-malasan. Nah, kalau orang yang bermalas-malasan, maka dia akan bodoh. Nah, jadi itulah anak yang baik. Anak yang baik, anak yang pintar adalah anak yang belajar, anak yang mau dinasehati sama orang tua, juga kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah, untuk itu adik-adik, supaya menjadi anak yang hebat, anak yang sukses, anak yang dapat membanggakan papa dan mama, gereja kita harus mau belajar. Iya, jadi orang yang mau belajar adalah orang yang baik. Jangan menjadi orang jahat. Itu tadi memang si kancil itu selain dia pintar, dia juga bisa dikatakan jahat. Kenapa? Karena dia pintar, jadi dia menjadi mau menipu. Nggak boleh ya. Nah, kalau orang pintar itu tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong kepada temannya. Tadi kan dibohongi buaya itu. Nah, sehingga buaya itu kasihan, udah geram buaya itu ya, karena dibohongi lagi, ditipu lagi. Nah, nggak boleh. Jadi anak yang pintar itu anak yang sayang sama Tuhan, anak Tuhan, anak yang pintar. Nah, untuk itu adik-adik, jadilah menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, yang disayang Tuhan. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kalau kita mau jadi anak yang baik, anak yang pintar, kita harus rajin sekolah minggu, harus rajin belajar, maka kita menjadi anak yang baik dan pintar. Mari kita bernyanyi lagu, kita nyanyikan lagu nomor 6 tadi ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Di dalam Yesus, bersama Yesus kita akan bisa menjadi anak yang baik, karena kita bersama-sama diajari oleh Tuhan Yesus. Mari kita semuanya menyanyikan, kakak-kakak guru sekolah minggu, ayo kita bernyanyi. Dan adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah ya. Kita nyanyikan jalan bersama Yesus, kita tetap bisa menjadi anak yang baik. Bersama Yesus kita bisa anak yang baik. Oke.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Oke, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah menyapa kami, supaya kami menjadi anak yang baik. Kami harus mau belajar dan mau diajari, menerima nasihat dari orang tua kami, orang yang mengasihi kami, sehingga kami menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Bersama Tuhan kami pasti bisa menjadi anak yang baik. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, yang rajin, yang dapat menyenangkan hati kedua orang tua kami dan juga memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, sambil mengumpulkan persembahan ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ayat yang kedua kita ulangi sekali lagi. Ku mau berjalan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Persembahan kami
senang hati. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Adik-adik silakan saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Setia masih undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa Laskar Kristus? Saya. Baik adik-adik, kami semua yang bertugas pagi hari ini, Inang Bibel Pro, Amang Sintua kita, tim multimedia, kami semua yang bertugas mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.